Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Oke, gimana kabarnya sahabat-sahabat subrek atau seblekeran apa namanya lah, subleker ya. Saya lupa, pokoknya itu. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik semuanya ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dikaruniai sama atau oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, amin. Untuk kesempatan kali ini saya nggak akan membahas pertanyaan apapun dari netizen. Kali ini saya akan sedikit membagi cerita inspiratif ya. Jadi saya pengen mencoba hal yang berbeda, tapi tetap tema kita edukasi, dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik dan menambah wawasan kita gitu. Nah, cerita kali ini saya akan ini cerita masa lalu ya. Jadi dulu ada sebuah kakek tua di negeri A, misalkan di negeri A, di sebuah negeri A, dan mereka kerajaan gitu ya. Jadi si kakek itu hidupnya sangat miskin banget, bahkan ya pokoknya miskin lah gitu. Jadi tapi si kakek ini selalu dijadikan bahan iri gitu sama tetangga. Kenapa dijadikan bahan iri sama tetangga? Karena si kakek ini memiliki seekor kuda yang sangat cantik banget. Pokoknya kuda cantik lah. Jadi kuda ini jadi bahan rebutan para raja di zaman itu gitu. Jadi ada beberapa raja dari kerajaan A, dari kerajaan B yang coba menawar kuda si kakek itu gitu. Tapi si kakek itu selalu menolak gitu. Bahkan dengan dari kerajaan A ditawarin dengan sepeti emas, si kakek ini tetap nolak. Dari kerajaan B ditawarin lagi hal yang lebih menggiurkan lagi gitu, bakal diangkat jadi keluarga bangsawan katanya. Kamu nanti nggak miskin lagi, kamu akan saya angkat jadi keluarga bangsawan dan hidup kamu akan berkelimpahan harta gitu. Tapi si kakek ini nolak lagi gitu. Nah, tetangga tahu sendiri kan, mulut tetangga nyinyir banget bro gitu. Jadi tetangga ini rame banget gitu, rame pada ngomongin si kakek ini bodoh gitu, bodoh banget. Kakek lu bodoh banget gitu, kenapa nggak dijual itu kuda gitu? Padahal kalau lu jual kuda, lu bakal hidup enak gitu, hidup nggak kayak sekarang miskin gitu. Jadi tetangga tuh nyinyir banget. Makanya gua selalu bilang hal yang paling nyebelin mulut tetangga bro. Jadi itulah tetangga gitu. Jadi tetangga nyinyir gitu, ngomongin si kakek ini. Bahkan dia bilang si kakek ini si bodoh yang tidak punya akal sehat pikiran gitu. Karena si tetangganya ini, mereka itu gila harta gitu. Pokoknya semua apa-apa tuh uang gitu. Pokoknya cuan gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan cuan gitu. Jadi nah, tetangganya ini ngomongin si kakek bodoh, pokoknya tidak berakal lah, gila lah itu kakek. Udah hidupnya miskin, udah tahu ada raja yang mau bayar mahal, bahkan dia ditawarin jadi keluarga bangsawan, dia nolak gitu karena dia nggak mau jual kudanya gitu. Nah, alasan si kakek itu nggak mau jual kudanya itu karena kata dia kuda ini udah dianggap bukan hanya seekor binatang peliharaan, kata dia. Ini udah saya anggap sebagai anggota keluarga saya. Mana mungkin saya menjual anggota keluarga, katanya. Jadi ya itulah namanya tetangga, tetap aja gitu nyinyir ya. Mulut tetangga kan jahat bro, jadi biasalah. Nah gitu. Terus selang beberapa hari kemudian kudanya itu hilang bro. Nah, si kakek bangun pagi-pagi pas ngelihat kandang kudanya hilang bro.
Lu tahu kan mulut tetangga tambah rame lagi nih bro. Jadi mulut tetangga tuh wah ketawa lah, biasa tetangga kan seneng gitu kan, biasa manusia itu bro, apalagi tetangga itu 90% ya bukan enggak ini ya, enggak semua 90%, maksudnya itu ya begitu gitu. Jadi seneng gitu, seneng ngelihat kesusahan gimana gitu kan, biasanya kan begitu gitu. Karena manusia kan pada dasarnya 70% itu mereka senang melihat kita susah gitu. Jadi dan 30% ya mereka nggak senang kalau kita lebih daripada mereka gitu. Nah itu pokoknya tetangga ini ngomongnya udah kemana-mana banget. Tuh kan katanya, lu bodoh sih kek, katanya kenapa sih kuda lu nggak dijual kemarin pas ditawar sama raja katanya dengan harga yang mahal, bahkan kan hidup lu juga miskin gitu. Kalau lu jual kuda lu bakal kaya, enak, lu rasain tuh sekarang kudanya hilang. Lu tahu nggak jawaban si kakek apa? Ini jawaban si kakek tuh begini. Jadi si kakek itu hanya menjawab, tolong ibu-ibu, bapak-bapak mikirnya jangan terlalu jauh katanya. Dengan nada yang santun banget ya, yang ramah. Mikirnya jangan terlalu jauh, karena tetangga ngomong gini, tuh kan katanya kayak tahu rasa kan kudanya udah hilang mah kan ketiban sial kan kakek katanya. Jadi coba kalau kemarin dijual kan kakek dapat untung gede, manis, hidupnya bakal kaya. Sekarang kan kudanya hilang, kakek ketiban sial katanya. Ngomong sial katanya, ketiban sial. Jadi si kakek jawab gini, ibu bapak jangan terlalu jauh mikirnya. Cukup ibu dan bapak bilang bahwa kuda saya tidak ada di kandang, itu aja sudah cukup. Kenapa? Karena masalah sial atau keberuntungan kita tidak tahu ke depannya itu kesialan atau keberuntungan, kita nggak tahu. Ya cukup sekarang, cukup bilang kuda saya tidak ada di kandang, udah gitu aja, nggak usah panjang lebar gitu. Si kakek tuh menjawab seperti itu dengan nada yang sangat santun gitu bro. Jadi dengan kesabarannya, dengan pokoknya enak lah gitu dia. Nah setelah kejadian itu selang berapa hari, 7 hari lah, kita anggap 7 hari setelah kejadian itu, kudanya itu balik lagi bro. Lu tahu nggak kudanya itu balik lagi berapa? Kudanya itu jadi 13 bro, balik lagi. Berarti dia bawa teman-temannya 12. Ternyata kudanya hanya lepas ke hutan. Dan ketika dia balik lagi ke kandangnya, dia bawa teman-temannya dari hutan, 12 ekor kuda yang cantik-cantik pula di situ. Nah, tetangga ini datang lagi bro ke tempat si kakek itu. Lu tahu nggak tetangganya bilang apa coba? Tetangganya bilang gini bro. Jadi, oh iya ya, ternyata bukan kesialan kek katanya. Iya kemarin saya maaf ya, kemarin saya bilang kesialan, ternyata ini keberuntungan kek yang menghampiri kakek. Tahu nggak si kakek jawab apa lagi? Si kakek jawab begini lagi, dengan nada yang sangat ramah banget, dengan nada yang sangat santun banget, dia jawab begini, ibu bapak jangan terlalu jauh mikirnya, masalah kesialan keberuntungan kita tidak tahu. Itu menjadi rahasia, itu kehendak Allah gitu. Ibu cukup bilang, atau bapak sekarang cukup bilang, kuda saya sudah balik ke kandang dan membawa 12 teman-temannya. Udah gitu aja cukup. Si kakek itu hebatnya, dengan nada ramah dia menjawab seperti itu bro gitu. Itu di luar dugaan. Kalau kita ada tetangga ngomong kayak gitu, langsung aja kita, lu tahu apa? Lu tahu apa masalah ini? Gua mau sial, mau beruntung urusan gua. Kita kan langsung pasti begitu. Tapi si kakek ini beda bro, itu beda dia. Dia ngejawab dengan ramah tamah. Dia bilang, ibu bapak jangan terlalu jauh mikirnya. Ini nggak tahu, ini bukan masalah keberuntungan atau kesialan. Itu rahasia Allah, kita nggak tahu kedepannya akan gimana. Ibu dan bapak cukup bilang bahwa kuda saya kembali lagi dengan membawa temennya. Gitu aja cukup.
Nah, setelah beberapa hari kudanya kan bawa temen nih bro, bawa temen 12 tuh dari hutan, cantik-cantik pula kudanya. Nah, karena kuda yang 12 ini belum jinak, dilatihlah sama anaknya si kakek punya anak cowok bro, satu-satunya anak cowok di situ. Nah, dilatihlah sama anak si kakek itu kudanya biar jinak seperti yang kuda yang pertama itu. Walaupun pergi ke hutan dia balik lagi kan bawa temennya. Nah, biar bisa begitu gitu kuda yang 12 yang dilatihlah sama anaknya yang laki-laki itu. Nah, di dalam perjalanan melatih kuda-kuda itu ternyata anaknya terjatuh bro dari kuda. Lu tahu nggak apa yang ini? Kakinya patah bro, patah kakinya. Kaki anak si kakek itu patah dan dinyatakan lumpuh gitu, lumpuh udah kakinya. Lu tahu nggak yang diomongin tetangga apa lagi? Tetangga lu berbondong-bondong lagi bro datang ke rumah si kakek itu. Mereka bilang, tuh kan kek, katanya anak satu-satunya yang bisa mengurusi kakek sekarang kakinya patah dan udah nggak bisa lagi ngurus kakek katanya. Itu nasib sial kek, kesialan menghampiri kakek. Lu tahu nggak yang dijawab si kakek apalagi? Kayak tadi bro dia ngejawabnya. Ibu bapak mikirnya jangan terlalu jauh. Nggak perlu ngebahas masalah kesialan atau keberuntungan. Ibu cukup bilang anak saya patah kakinya. Udah gitu aja cukup. Dengan nada santunnya bro, dengan kesabarannya, dengan nada ramahnya, si kakek itu menjawab seperti itu. Selang seminggu kemudian, lu tahu nggak apa yang terjadi? Kerajaan-kerajaan di situ perang bro, bunuh-bunuhan. Lu tahu nggak perang bunuh-bunuhan? Jadi masyarakat semuanya di situ yang punya anak laki-laki itu wajib militer. Itu anak-anak laki-laki di situ semuanya diambil paksa sama kerajaan suruh ikut perang. Melawan dan notabene itu kerajaan yang di situ itu kerajaan kecil dan mereka perang melawan kerajaan yang sangat besar gitu. Kemungkinan menangnya itu kecil gitu. Dan masyarakat di situ yang punya anak laki-laki itu dipaksa semuanya sama kerajaan suruh ikut wajib militer, ikut perang. Dan hanya anak si kakek itu yang enggak. Kenapa? Karena kakinya patah bro. Anak si kakek itu enggak ikut wajib militer, ikut perang karena kakinya yang patah gitu. Akhirnya perangnya itu, kerajaan itu namanya kerajaan kecil, kalah lah dia perang sama kerajaan yang besar yang lebih modern gitu kan, kalah dia. Akhirnya tetangga itu datang lagi bro ke rumah si kakek itu dan mereka menangis tersimpuh ke si kakek itu. Kakek mohon maaf katanya, iya saya selalu ngomongnya masalah kesialan, keberuntungan. Ternyata saya kemarin bilang anak kakek dapat kesialan kakinya patah. Ternyata apa coba? Berbalik lagi kan. Karena kaki anak si kakek patah itu jadi tidak dipaksa sama kerajaan untuk ikut wajib militer untuk perang. Tapi anak-anak tetangga dipaksa sama kerajaan untuk wajib militer dan kalah. Mati mereka bro, jadi cacing di sana. Mati, nggak balik lagi. Itu orang tuanya nangis ke si kakek bro. Mati, anaknya itu dimakan cacing mereka di sana. Mereka orang tuanya nangis gitu datang ke si kakek. Oh, pokoknya dia menyesali apa yang udah dia bilang ke si kakek, yang sudah statement yang ngomong ke si kakek begini. Mereka minta maaf. Ternyata ada hikmah juga gitu, anak si kakek patah kakinya ternyata bukan kesialan gitu, itu keberuntungan. Nah itu ceritanya bro. Pokoknya mudah-mudahan lu bisa dapat inspiratif atau lu bisa dapat pesan positif di cerita gua ini gitu. Jadi ternyata bro si kakek ini dia punya keseimbangan batin. Lu tahu nggak itu keseimbangan batin itu ilmu tertinggi
masalah apa sih ya, masalah hati kayak gitu loh bro. Pokoknya pesen gua ke para subleker atau seblekeran semua nih ya. Pokoknya buat kita semua, sama-sama buat saya juga. Jadi kita jangan terlalu cepat menilai bro. Ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat ujian, misalkan kita dapat kesialan dalam pekerjaan, kita diberhentikan kerja di tempat kerja itu kita jangan cepat menilai kita sial. Misalkan kita punya sendal satu-satunya, ketika kita sholat Jumat dicolong sendalnya, kita ngenas, akhirnya ngedumel ke ini. Kita jangan terlalu cepat menilai bro. Jadi pokoknya pesan gua ya itulah, jangan terlalu cepat menilai. Kita tidak tahu ini hal baik atau hal buruk, karena semua kejadian juga pasti ada hikmahnya. Kita jangan terlalu cepat menilai, karena ya itu tadi, seperti tetangga-tetangga tadi bro, malu sendiri kan, dan akhirnya menyesali gitu. Nah mudah-mudahan cerita gua kali ini menjadi edukasi yang baik buat teman-teman ya, karena gua lagi mencoba hal yang berbeda. Gua pengen cerita, gua nggak ngebahas pertanyaan subleker saya atau seblekeran perperan lah semuanya. Jadi kali ini saya dengan cerita gitu menyampaikan edukasinya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap hal-hal positif dari cerita yang saya sampaikan gitu. Jadi intinya kita jangan mudah menilai sesuatu hal itu kesialan atau keberuntungan bro. Pokoknya intinya kita tawakal, berserah diri sama yang di atas, karena semua kejadian juga pasti ada hikmahnya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk para netizen atau para subrek saya, seblekeran, perperan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.